Shalom, senang keswabon, senang tadaw minggu kumadkan sana jamaat da Tuhan, suang da keswabon diti. Hinang ko kau na po da paing haro, tumbian to ko dot hino Tuhan dot menyertai dati, hino Tuhan dot hidoros dati. Tumbian ako dot, o simbihan na ginata ko dot sumambayang walaupun hanya melalui dot online. Pumsikaw Tuhan, gagampid Tuhan, isuang nakaposyon to ko salamada sa minggu dit nakatalib, ataupun sa minggu dot minggu diti. Ang simbayan to ko, kumadit, amo kapiyo sihat, tumbian to ko dot, ina po kalingasan do Tuhan nga, sadang dalam proses penyembuhan total isuang dot, tinando kayo. Pumsikaw Tuhan. Jadi isuang nakasabon diti sebelum dot, katimpuun ataupun may to kapatimpuun ati ibadat ko, disuang dot sambayang, Rahyano ko dot mga katitid sumambayang bersama-sama hinangko kauno po. Berdoa bersama-sama dengan saya. Dot piro-piro perkara doa. Nununa po haro isuang na ginaw do kayo. May toko na po igita isuang na sambayang. Ano sambayang toko, tuko kain sanay, igitan ko di isuang na sambayang do ko sa liwa na suara. Kinarahingan tamada isuang na karajaan do surga. Penggaan na dahil nga rano Tuhan kadit agayaw kuwasa, paimpasi, mantadi gulo, gisam do bay na gisam sa gigisam. Mamarayah dia Tuhan, sebab ngayon pagswabon diti, milayah Tuhan dot gumumpul, secara online Tuhan. Sekaligus dot milayah dot berkongsi bersama-sama, melalui alam maya di tipia mangusikaw yahay dat penyertaan do Tuhan, mangusikaw yahay dat kasanongo do Tuhan dit adahay miloboroson manikid maso isuano kaposyon day. Oh, haleluya dia Tuhan, haleluya. Tuhan, isuano kaswabon diti secara khusus sumbayang yahay Tuhan untuk da Jumaat nud hitid sidang malangkap tengah ya Tuhan. Bagi dia lo isadang dat sumakit nga Tuhan harodot idoros dia lo mga mamolingo sa kansaned torwol iso na tinandiolo. Iso nga rin na Tuhan Yesus Kristus kansaned torwol dit it apurimnan diolo amandahay usiro manganda istiharo dat kalingasan na Tuhan terjadi isuang do saat ditinogi. Kansaned do kapurimanan dit asusa aginawo tumangkabo ang magisuwayan isuang rin na Tuhan Yesus am susuban dahayri istiharon dahay Tuhan sa talidang damay sa jatara da Tuhan, memenuhi isu na setiap da ginawa dahay. Kamalahingan, tanga kasumandakan, tanganak wagum, tanganak tanga koro pa Tuhan. Ngala to na di kuasa di raha ano. Insan pa Tuhan, siyaron dahay Tuhan na kuasa no. Bahwa Tuhan berdaulat atas kampung Malangkap Tengah. Dan kampung Malangkap Tengah diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kesembuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, sumbayang na bagay kayo sa kamulutan dahay, pinay dahay, dit mengalami hal yang sama, dahinonggo na po Tuhan, disuang na saat diti. O tumbayan niya hay Tuhan, datilaw kuasa no ternyata, mujijat no Tuhan at alam, da setiap tanganak no Tuhan, gisamdot, yalo, nagi nga kapuriman, dat kasimbayanan, kekuatan, bahkan kesembuhan yang luar biasa. Mata dat dia sendiri Tuhan. Haleluya Tuhan. Paingkanig kan sanad tulun-tulun ng mga lamid. Bagiswa na kasusaan. Inangontok dat luyud. Nangoluyudan na walay. Nangaraago walay. Tanarunto. Tuhan, yan o sumborokan sa samadan. Yan o Tuhan, not mancukupid keperluan. Lewat tatanganak-tanganak na Tuhan, dit arela atau siap dat memberi bantuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tako nagidahi Tuhan at ibadaday suang dat tadobay no, supaya diberkatan no, anuan dot internet it alancar, asa nang online gisam dot kadapaten memuji dangaran dot kinarahingan, maginangobor sa Tuhan, isuang nakadandot asa nang masimbayan. Terima kasih na dia Tuhan, bab ngahiti ko, pagilitan dahay, iti ko tanga dahay, iti ko ginawa dahay Tuhan, namyan na penggayoon dahay, gisam-gisam di suana kaposyon dahay ti, pausikaw na dia Tuhan, tinasambayang dahay, pinakiano, isuang arang na Tuhan Yesus, Tuhan amgang pamasi dahay. Haleluya. Amen. Nyanyikan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya. Bertepuk tangan. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Woo. Segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ada Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Sungguh Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oh, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana,
domba, oh bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Selamat pagi semua dan selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua saudara yang kasih, kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi. Walaupun bukan secara berkumpul bersama bersemuka, tetapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan untuk berkumpul, beribadah bersama, pastinya Tuhan memberkati kita. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kita kemampuan untuk beribadah dan melayani Dia. Pada pagi hari ini, saya kongsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Habakuk, pasal yang ke-13, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan hingga ayat yang ke-19. Yang mengatakan demikian, sekalipun pokok ara tidak berbunga dan pokok anggur tidak berbuah, biarpun hasil pokok zaitun mengecuahkan dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun domba gaib daripada kurungannya dan tidak ada lembu di dalam kandang, aku akan bersukaria karena Tuhan dan bergembira karena Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan kekuatanku. Dia membuat kakiku melangkah seperti kaki rusa. Dia melancarkan jejakku di tempat-tempatku yang tinggi. Ini adalah doa Nabi Habakuk. Waktu dia melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya, oleh bangsanya, karena ditindas oleh musuh mereka. Sehingga Nabi Habakuk menyadari bahwa tidak ada keadilan dalam hidup ini. Karena orang-orang yang percaya pada Tuhan selalu ditindas. Dan inilah pengalaman yang dilihat oleh Nabi Habakuk sendiri kepada umat Israel. Nah, di dalam pasal 3 ini, di mana dia menyadari dan membangkitkan semangatnya, hingga dia berbicara di dalam doanya kepada Allah. Dia memuji Tuhan dan mengingati segala apa yang Tuhan telah lakukan kepada umat Israel. Nah, berdasarkan pembacaan yang kita dengar tadi, saya akan ambil satu tema daripada ayat firman Tuhan ini, yaitu hidup oleh iman. Pempasih iswangdet ketumbayaan. Adidati bahasa. Nah, orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada kekekalan. Yang kekal itu, yang abadi itu hanyalah Allah. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada Allah. Karena kepada Allah lah dia mempercayai dan percaya. Itulah sebabnya apabila dia percaya kepada Tuhan, dia hidup oleh imannya kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mendapat kekuatan di dalam hidupnya menghadapi apapun keadaan-keadaan yang dialami. Dan inilah pengalaman Nabi Habakuk sendiri, bahwa dia mendapat kekuatan daripada Tuhan karena dia percaya.
Orang yang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan dia mentaati segala apapun kehendak Allah, ya, yang berlaku dalam kehidupannya. Nah, mentaatinya itu adalah iman. Apapun keadaan-keadaan yang hadapi, dia tetap taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itu adalah sebagian daripada iman yang dinyatakan melalui tindakan. Nah, orang yang beriman juga adalah orang yang selalu mengalami pembaharuan. Maksudnya sini adalah kekuatan yang dapat diterimanya daripada Allah sendiri. Karena semasa kita hidup dalam dunia ini memang kita mengalami berbagai-bagai keadaan-keadaan, suasana di dunia ini. Senang, susah kita alami. Itulah sebabnya bila kita mengalami sesuatu keadaan dan kita mengalami satu pemulihan, itu adalah pembaharuan yang datang daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengalami pembaharuan dan sedia dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat kepada dunia ini. Nah, ada 5 perkara yang saya kongsikan untuk kita. Kita renung bersama berkaitan dengan kehidupan orang yang beriman. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Habakuk. Yang pertama yaitu orang yang beriman adalah orang yang mengakui Allah itu sebagai Allah yang nyata. Yang walaupun Allah itu tidak kelihatan, tetapi ia adalah Allah yang nyata atau Allah yang ada. Yang bukan saja diyakini, tetapi merupakan suatu pengalaman dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Orang tidak pernah melihat Allah, yang walaupun ada pengalaman-pengalaman yang pernah melihat Allah. Tetapi rata-rata orang yang beriman juga tidak pernah melihat Allah. Tetapi oleh imannya, dia yakin, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan menjadi satu pengalaman di dalam kehidupannya yang dia jalani. Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan makna di dalam kehidupan kita. Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan kekuatan. Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan penghiburan, memberikan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Jadi Tuhan itu nyata melalui apa yang kita alami sendiri di dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Nah, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 mengatakan, karena yang tidak kelihatan itu kekal, dan yang kelihatan itu sementara. Nah, artinya bahwa apa yang kita lihat di dunia yang nyata ini hanya sementara. Dan yang sementara ini adalah sesuatu hal yang akan binasa. Sesuatu hal yang akan berlaku banyak perubahan-perubahan. Karena sementara, termasuklah kehidupan kita, termasuklah tubuh kita ini. Apabila mengalami sesuatu kemerosotan kesehatan, maka itu adalah perubahan. Karena hidup kita ini sementara, tubuh ini sementara. Sedangkan yang kekal itu adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Dan yang tidak kelihatan itu, yang kekal itu adalah Allah. Allah yang kita percayai. Nah, dunia dengan segalanya, segala isinya akan berlalu. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sama. Dan Tuhan tidak pernah berlalu atau berubah. Yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang mengakui Allah sebagai pribadi yang paling berkuasa dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa utamakanlah pemerintahan Allah terlebih dahulu. Yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di mana kita mengutamakan Dia. Karena Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayai Dia sebagai pencipta alam semesta.
Dan itu kita akui bahwa dunia ini adalah dicipta oleh Allah. Nah, Dia yang maha tinggi dan segala sesuatu di atas kehidupan kita. Dialah yang menguasai semuanya. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang layak ditinggikan dan dipuji selama-lamanya. Allah haruslah yang terutama dalam hidup kita. Itulah sebabnya bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan mengakui Dia sebagai pribadi yang berkuasa di dalam hidup kita dan juga dunia ini. Karena Dia adalah Allah yang kekal, yang berkuasa. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan atau beriman itu mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Segala apa yang kita nikmati di dalam dunia ini adalah daripada Tuhan. Dan apapun keadaan dan hidup kita ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Tira na pada asihat taka, asimbayan taka nga berkat na kinarahingan. Ni pahawang na kinarahingan ito tepat inakasadia untuk dati. Jadi kita mengakui Allah sebagai sumber satu-satunya berkat yang kita alami. Walaupun kita berusaha, tetapi Tuhan sudah sediakan berkat-berkat apa yang kita perlukan. Itulah sebabnya kita tidak menyombongkan diri dengan apapun keadaan yang ada pada kita. Karena semua yang kita alami dan yang ada pada kita ini adalah datang daripada Allah sendiri sebagai sumber berkat. Baik berkat rohani, baik berkat jasmani. Tapi selalunya manusia seringkali mengutamakan berkat-berkat jasmani sehingga lupa akan berkat-berkat rohani, yaitu kehidupan yang kekal. Sukacita yang kekal yang Tuhan berikan kepada orang yang beriman, yang percaya kepada Dia. Mempercayai Tuhan sebagai sumber berkat yang sejati. Setan bukannya sumber kebaikan. Dia selalu melakukan hal yang tidak baik. Ya, dia selalu ambil kesempatan dan melakukan hal-hal yang membuat manusia ini menderita. Tetapi Allah itu adalah sumber berkat yang sejati. Yang memberikan kebaikan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, miliki Tuhan berarti memiliki sukacita yang besar. Hanya sukacita yang datang daripada Tuhanlah yang membuat kita memiliki pengharapan. Nabi Habakuk sendiri mengatakan dia bersukacita karena Tuhan. Raja Daud bersukacita karena dia ada Tuhan. Dan orang-orang percaya kepada Tuhan pun bersukacita. Baik dalam keadaan tidak menyenangkan, tetap bersukacita. Nah, seringkali kita ungkapkan sukacita kita melalui puji-pujian. Waktu Rasul Paulus dan Silas dalam penjara, pada malam itu mereka menyanyi, memuji Tuhan. Artinya di tengah-tengah penderitaan, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, artinya mereka bersukacita. Dan melalui puji-pujian itulah, maka Tuhan hadir dengan kuasa-Nya dan membebaskan mereka. Memiliki Tuhan sangat berarti di dalam kehidupan kita. Karena pasti Tuhan mencukupi segala keperluan kita setiap hari. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil menyediakan, memelihara, dan melindungi. Tuhan menyediakan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak ada itu akan menjadi ada. Yang kosong itu akan menjadi ada. Bagi manusia katakan tidak ada, tetapi Allah melakukan hal yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan sebagai pemberi makna dan penentu arah masa depan kehidupannya. Sebabnya bahwa langkah-langkah kehidupan kita ini ditentukan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita bayangan masa depan kita. Nah, itulah yang kita percayai. Tuhan sudah menyediakan sesuatu tujuan hidup kita untuk percaya kepada Dia. Dan marilah kita terus setia kepada Tuhan yang memberikan arah kehidupan kita yang berarti. Yang memberikan kita satu tujuan yang pasti. Nah, kon kaim it hawar-hawaron. Bukan sesuatu hal yang tidak kita impikan, ya, sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Tetapi yang pastinya bahwa Tuhan sudah menentukan jalan-jalan kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan berarti mempercayai kebenaran Allah dan menjalani kehidupannya sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi dalam menjalani kehidupan kita, di dalam mengakui Allah sebagai pemberi makna dalam kehidupan kita, maka kita haruslah menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Dia, sesuai dengan kebenaran Dia. Karena kebenaran Dia, itu firman Tuhanlah yang membuat kita mengenali kehidupan kita. Karena kebenaran Allah lah, itu firman Tuhanlah yang kita dapat melihat masa depan kita dengan penuh harapan. Walaupun keadaan-keadaan dunia ini seringkali membuat kita kecewa, putus asa, apalagi keadaan-keadaan sekarang ini. Tetapi pastinya bahwa apapun keadaan, hidup kita ini berarti. Dan kita terus menjalani kehidupan kita, itu firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Jadi iman bukan hanya mengakui dalam mulut, tetapi menerima kebenaran Allah yang kita hidupi. Itu sebabnya kita harus memiliki firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab. Dan kita berkata-kata. Kita memuji Allah kita. Karena inilah caranya kita menjalani kehidupan kita. Menerima kebenaran Allah itu. Sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun keadaan-keadaan yang berlaku dalam hidup kita, Tuhan bekerja. Baik kita senang, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Dan baik kita dalam menghadapi kesusahan pun, Tuhan terus bekerja. Dan akhirnya kebaikan Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita oleh karena Dia mengasihi kita. Baik orang yang percaya kepada Dia. Yang kelima, yang saya kuncikan di sini, yaitu orang beriman itu beroleh kekuatan daripada Allah. Datang daripada Allah sendiri. Bukan datang daripada sesiapa, tetapi datang daripada Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kita memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya kita berdoa, karena kita bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Itulah sebabnya kita memuji Dia, karena Dialah Allah yang layak ditinggikan. Apabila kita dalam keadaan kesukaran dalam hidup kita, satu-satu hal yang harus kita ingat dan yang kita perlukan adalah berdoa. Berdoa itu bercakap dengan Tuhan. Ya, mohon belas kasihan dengan Tuhan, minta pertolongan dengan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Waktu dia mengalami kesengsaraan, kesulitan dalam hidup, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dengan mulutnya, dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Ya. Waktu dia mengalami kesengsaraan. Seluruh hartanya binasa. Anak-anaknya 10 orang pun meninggal. Dan dia sendiri mengalami kesengsaraan, penyakit dalam tubuhnya. Tetapi dia mengatakan, terpujilah Tuhan.
Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Dia memuji Tuhan. Dan itu talos syukar untuk kita lakukan. Tetapi itulah sebagian daripada kehidupan kita. Sebab diri kita beriman. Kita hidup karena iman. Yaitu karena Tuhan kita. Nah, kekuatan kita adalah berharap kepada Tuhan. Inilah kekuatan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan dibaharui kuatnya. Itu dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Dan saya percaya bahwa inilah yang dialami, dirasai oleh Nabi Habakuk waktu dia berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Ya. Sekalipun pokok ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pokok zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan buah makanan, sekalipun domba hilang daripada kurungannya, tidak ada lembu dalam kandang. Tetapi dia katakan, aku bersukaria karena Tuhan. Aku bergembira karena Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia mendapat kekuatan karena dia berharap kepada Tuhan. Dia mendapat kemenangan, kebangkitan di dalam kekecewaan dia, di dalam keputusasaan dia. Karena dia berharap kepada Tuhan. Baik kita yang percaya kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan-keadaan yang kita alami sekarang. Khususnya jemaat kita di Malangkap Tengah. Ya, memang kita merasa khawatir dengan keadaan-keadaan yang kita alami. Tetapi kekuatan kita yaitu berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Asa na pagandasan terkesuai. Suai ka kinarahingan. Pagandasan teka day kinarahingan na it kakoris dati. Ya. Beres kali Tuhan Yesus isuang det Yohanes pasal 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Kada ako nakatangkaboh, ginawa do kayo. Nakatumbay ay nagkinarahingan. Katumbay na doho. Jadi sira na pod atumbayaan ta kada kinarahingan, atumbayan ta ka Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Ya. Memiliki mujizat yang luar biasa karena kita percaya kepada Tuhan. Isuan Habakuk pasal 3, 17, 18 yang kita baca sebentar tadi. Di sini kita melihat dua hal. Yang pertama yaitu manusia sangat terbatas. Manusia ini sangat terbatas. Apabila menghadapi sesuatu keadaan, ya contohnya kesusahan, manusia merasa tidak mampu untuk menghadapi. Bahkan ada orang yang bunuh diri karena tidak mampu menghadapi kenyataan dalam hidup. Itulah buktinya manusia ini sangat terbatas. Apa yang dialami oleh Habakuk sendiri. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, mengapa ini Tuhan tidak ada keadilan. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk? Orangku hidup karena percaya, karena beriman. Nah, hal yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dan 18 ini, yaitu kita belajar bahwa Allah tidak terbatas dalam apapun keadaan. Nabi Habakuk mengatakan bahwa tidak ada sudah sumber pendapatan. Karena pokok ara, pokok anggur, dan juga pokok zaitun, dan juga hasil ladang, ternakan itu adalah sumber pendapatan bagi bangsa Israel. Dan apabila itu tidak ada, apalagi yang ada pada mereka, itu mengecewakan. Dan itu dikatakan ekonomi mereka, ya, sumber pendapatan dan untuk kehidupan mereka. Nah, tapi Habakuk mengatakan, aku bersuka cita karena Allah itu adalah Allah pengharapan. Allah yang tidak pernah terbatas. Ya. Allah boleh menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah boleh melakukan perkara-perkara yang tidak ada yang menjadi ada. Dan itulah Allah kita yang tidak terbatas dalam hidup ini. Nah, oleh itu saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita hidup oleh karena percaya. Nah, hal yang harus kita lakukan itu, mari kita berharap penuh kepada Tuhan.
Dua hal yang kita lakukan di dalam menghadapi situasi dan keadaan-keadaan dunia sekarang ini. Hal yang pertama, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita terus berharap dan bersandar kepada firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita memuji Dia. Dalam apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, mari kita naikkan puji kepada Tuhan. Mari kita mencintai dan mengikuti teladan Rasul Paulus dan Silas. Mereka sengsara, menderita dalam penjara, tetapi mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Dan pastinya apabila kita meninggikan Tuhan, maka suasana kerajaan Allah itu hadir. Ya. Hadirat Allah itu hadir, menyingkirkan segala apapun keadaan. Dan apabila kita berdoa, katakan Tuhan berkatilah hidup kami ini. Berkatilah tempat kami ini. Karena satu-satunya bila Tuhan menyatakan berkat-Nya, sukacita, damai yang kita alami. Terima kasih perkongsian firman Tuhan ini. Dan pastinya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena mendengar sedikit pada perkongsian firman-Mu. Kami hidup oleh percaya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh percaya pada Engkau Tuhan. Dan benar-benar menyatakan kehidupan kami bahwa kami percaya pada Engkau. Apapun keadaan yang kami hadapi buat masa sekarang ini. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini akan berlalu. Dan kami percaya Engkau turut serta campur tangan di dalam apapun keadaan-keadaan dalam hidup kami untuk kebaikan kami, bagi kami yang mengasihi Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Melengkap Tengah. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan mereka Tuhan. Dan juga beri mereka kekuatan. Di dalam nama Yesus beri mereka sukacita, damai daripada Engkau. Walaupun dalam saat-saat seperti ini. Melindungi dan membungkus setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Segala sakit penyakit yang mengganggu mereka di dalam nama Yesus kami menyingkirkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati ekonomi, berkati segala-galanya Tuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.